Seorang tentara Amerika yang berada di sebuah pulau terpencil tiba-tiba panik saat melihat kapal perang Jepang di lautan, diikuti oleh ratusan tentara Jepang yang mendekat cepat dengan kayak. Paul segera membawa Biarawati bersembunyi di dalam sebuah gua. Selama 3 hari 3 malam mereka bersembunyi. Biarawati kelaparan dan akhirnya memutuskan untuk keluar dan menyerah. Tapi Paul tahu jika mereka menyerah, mereka bisa mengalami nasib tragis yang sangat memalukan. Maka ia memberanikan diri pergi ke laut untuk mencari ikan. Di malam hari yang gelap saat kapal patroli Jepang muncul, Paul bersembunyi di balik batu hingga kapal itu pergi. Ia berhasil menangkap ikan dengan tombaknya. Karena tak bisa hidup terus-menerus di dalam gua, mereka pun terpaksa memakan ikan mentah. Paul memakannya dengan lahap, tapi Biarawati sulit menelannya. Akhirnya Paul nekat menyusup ke kamp Jepang di malam hari dan mencuri belasan kotak makanan kaleng dari gudang. Saat pulang, ia bertemu Biarawati yang akan menyerah. Mereka kemudian kembali ke gua dan bersembunyi selama 2 minggu sambil makan makanan hasil curian itu. Suatu hari suara pesawat tempur tiba-tiba terdengar dari langit. Paul keluar dari gua dan menemukan bahwa tentara Jepang telah diam-diam mundur. Malam itu Paul dan sang Biarawati berlari menuruni bukit dengan gembira, lalu menemukan bahwa tentara Jepang meninggalkan banyak makanan dan perlengkapan karena kabur terburu-buru, dan itu cukup untuk hidup selama berbulan-bulan. Seiring waktu, Paul dan Biarawati mulai saling jatuh cinta. Pada malam hari, Paul mengungkapkan perasaannya. Si Biarawati sempat ragu lalu menolaknya, membuat Paul kecewa. Namun setelah semalaman merenung, si Biarawati menyadari perasaannya sendiri dan ingin memberi jawaban yang berbeda. Ketika ia akan menyampaikan isi hatinya, Paul justru lebih dulu meminta maaf dan bilang seharusnya ia tidak bicara sembarangan malam sebelumnya. Kata-kata Paul membuat Biarawati menahan diri dan tidak jadi bicara. Malam itu sang Biarawati menemukan sebotol arak beras di gudang. Paul yang sedang sedih pun mulai minum banyak. Semakin mabuk, sikap dan ucapannya jadi tak sopan. Biarawati yang polos merasa terganggu dan menangis. Paul mencoba menenangkannya, tapi malah didorong, dan Biarawati itu lari keluar dalam hujan. Paul mengejarnya, tapi sudah terlambat. Baru keesokan harinya, Paul menemukan si Biarawati pingsan di hutan. Ia menggendong kembali ke kamp. Namun tiba-tiba Paul melihat 3 kapal perang Jepang muncul di laut. Ia pun buru-buru membawa si Biarawati yang demam tinggi kembali ke gua untuk bersembunyi. Paul menanggalkan jaketnya untuk menghangatkan sang Biarawati. Ia lalu menyelinap ke barak Jepang dan mencuri 2 selimut. Seorang tentara Jepang masuk ke tenda. Paul terpaksa menghabisinya dan menyeret tubuhnya ke pantai, lalu kembali ke gua untuk mengganti pakaian Biarawati yang basah. Setelah 3 hari dirawat Paul, Biarawati itu akhirnya sadar. Tapi pada saat yang sama, tentara Jepang menemukan mayat rekannya dan mulai menyisir pulau, bahkan membakar hutan untuk memaksa Paul keluar dari persembunyian. Melihat mereka akan ditemukan, Paul menyadari bahwa nyawanya benar-benar terancam. Ia segera menyusun siasat. Biarawati disembunyikan lebih dalam, sementara ia berjaga di pintu gua dengan belati, siap bertarung sampai mati. Saat tentara Jepang menemukan gua itu, mereka berteriak menyuruh Paul menyerah atau akan melempar granat. Tapi malah di detik terakhir, Paul segera menyadari itu bukan granat, tapi bom dari pesawat tempur sekutu yang datang untuk membuka jalan pendaratan pasukan di pulau itu. Keesokan harinya, pasukan sekutu berhasil mendarat tanpa hambatan. Paul ditandu turun dari gunung dalam kondisi lemah, dan Biarawati itu pun ikut naik kapal untuk kembali ke Amerika bersamanya.